Welcome to our channel. Republik ini kalau tidak berani pembuktian terbalik harta pejabat, selamanya Anda teriak gak ada guna. Kasus pejabat pajak jadi sorotan. Video Ahok tentang harta kekayaan pejabat kembali ramai di media sosial. Basuki Cahayapurnama alias Ahok memang dikenal tegas dalam ucapannya. Ia pernah menyinggung transparansi kekayaan pejabat serta sikapnya yang menentang aksi pamer harta. Selain itu, saat divonis bersalah atas kasus penistaan agama, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menyanggah semua tuduhan. Pernyataannya kemudian dianggap sumpah dan sudah banyak yang terbukti. Sulit untuk disebut kebetulan, berikut 7 ramalan Ahok yang terbukti kebenarannya. Kebakaran Depo Pelumpang. Masih ingat kasus kebakaran depo Pertamina Pelumpang? Terjadi pada 3 Maret 2023 malam. Kebakaran tersebut menghanguskan rumah warga di perkampungan Tanah Merah Bawah, Rawabadak Selatan dan beberapa di antaranya dilaporkan meninggal dunia. Tak ayal, kebakaran tersebut mengundang warganet yang kemudian mengaitkan izin tinggal di kawasan berbahaya itu dengan 2 mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama dan Anies Baswedan. Beredar di Twitter mengenai potongan berita tahun 2016, bagaimana Ahok sempat mengingatkan Anies Baswedan agar tak sembarangan membuat janji politik. Janji politik yang dimaksud adalah jika terpilih, Anies Baswedan tak akan menggusur warga Pelumpang. Padahal tanah tersebut merupakan buffer zone milik PT Pertamina yang harusnya tak boleh ditinggali sama sekali. Faktanya, perkampungan Tanah Merah Pelumpang sangat berdekatan dengan depo Pertamina Pelumpang, sehingga kebakaran yang terjadi saat itu merambat ke pemukiman warga dengan mudahnya. Pembuktian harta. Masih segar diingatan bagaimana kemudian kasus penganiayaan Mario Dandisatrio menjadi awal dari terkuaknya sejumlah kekayaan tak wajar dari pejabat pajak. Mulai dari Rafael Alun Trisambodo yang tak lain ayah dari Mario Dendi, hingga Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono yang ketahuan punya kekayaan tak wajar setelah aksi flexing sang anak Atasha Yasmin viral di sosial media. Nah, dari sini publik kembali menyorot ucapan lawas Ahok terdahulu soal harta kekayaan. Dalam pernyataannya lewat sebuah video, Ahok secara terang-terangan pernah menantang para pejabat pemerintah untuk membuka semua laporan pajak dan harta kekayaan mereka ke publik. Buktikan pajak yang kalian bayar, harta kalian berapa, biaya hidup kalian, anak-anak Anda kuliah di mana, periksa harta kamu, biaya hidup kamu dan pajak yang kamu bayar. Begitu katanya. Hingga serangkaian peristiwa flexing telah membuka sejumlah tabir dan tentu saja tidak ada yang menyaksikan kebenaran dari perkataan Ahok di masa lalu. Rumah DP 0%. Di tahun 2018, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan rumah DP Rp0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Program Rumah DP Rp0 sendiri merupakan salah satu janji kampanye Anies Baswedan ketika mengikuti Pilkada DKI 2017 lalu. Menurutnya, penduduk Jakarta memiliki hunian yang masih terbatas sehingga perlu untuk memberikan keringanan bagi warga untuk memiliki rumah. Namun oleh Ahok, Jakarta disebut tidak memungkinkan hunian vertikal sebab harga tanah mahal. Penyediaan hunian vertikal sebenarnya sudah banyak dibangun oleh Pemprov DKI di era kepemimpinannya. Apalagi pengolahan air ke dalam tanah dengan cara vertical drainage pernah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun menurutnya, tidak semua wilayah Jakarta ternyata bisa dijadikan titik untuk menampung air yang berasal dari atas menuju tanah. Pada akhirnya, meskipun menawarkan kemudahan, ternyata program rumah DP Rp0 tidak terlalu diminati oleh masyarakat. Lebih dari itu, Kompas dalam rilisnya menyebut bahwa dalam pembahasan kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara atau KUA PPAS 2021 tidak muncul anggaran untuk pembangunan rumah DP Rp0. Kutukan Ahok. Pada tahun 2017 silam, Ahok divonis bersalah dan dihukum 2 tahun penjara
karena terbukti melakukan penistaan agama. Nah, di persidangannya saat itu, Ahok sempat mengucapkan pernyataan yang belakangan dikenal sebagai sumpahnya. Percayalah sebagai penutup, kalau Anda mensolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan, ungkap Ahok. Benar saja, dalam beberapa tahun berselang, satu persatu pihak disebut terkena karma dari sumpah Ahok. Semisal yang terjadi pada Habib Rizik. Sebelumnya imam besar FPI tersebut meminta maaf atas terjadinya kerumunan massa pada saat menyelenggarakan acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat. Dalam judul pemberitaan disebutkan bahwa Rizik telah meminta maaf, namun proses hukum tetap dilakukan oleh aparat kepolisian. Warganet kemudian mengaitkan permintaan maaf Habib Rizik dengan kasus Ahok soal penistaan agama. Tidak hanya itu, karma Ahok juga menjadi viral setelah FPI resmi dibubarkan pada akhir tahun 2020 lalu. Kemudian ada Ferdy Sambo yang memang ikut menangani kasus Ahok saat itu juga disebut terkena karma. Normalisasi sungai. Ketika pemerintah Provinsi DKI Jakarta hendak menjalankan program normalisasi di bantaran Kali Ciliwung pada 2021 lalu, warganet tiba-tiba ramai membincangkan statement Ahok beberapa tahun sebelumnya. Ya, 4 tahun sebelum program dilaksanakan, Ahok menyampaikan dalam sebuah wawancara bersama Najwa Shihab bahwa Anies Baswedan tetap akan menjalankan programnya, dalam hal ini normalisasi kali. Pak Anies jadi gubernur pun dia akan berani melakukan normalisasi. Coba aja kalau dia nanti jadi gubernur tak lakukan, akan banjir. Demikian ia menuturkan. Pada dasarnya, program normalisasi Ciliwung sempat tersendat dari tahun 2018 karena progres pembebasan lahan tak kunjung terlihat. Pemprov DKI Jakarta sendiri baru merilis data pembebasan setelah 3 tahun mandek. Program normalisasi sungai ini pun diketahui merupakan salah satu upaya pencegahan banjir era Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang dikerjakan bersama pemerintah pusat. Bedanya, Anies mengubah istilah normalisasi dengan naturalisasi. Sertifikat tanah. Perkataan Ahok yang selanjutnya disebut sebagai ramalan terjadi saat video yang diunggah akun TikTok @mulcokerbetawi Tangerang viral pada 5 Agustus 2021 lalu. Bagaimana tidak, dalam video tersebut Ahok sesumbar jika dirinya menjadi presiden, ia akan memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat. Meski belum diketahui pasti waktu dan tempat Ahok mengatakan itu, namun warganet menyebut perkataan Ahok seolah terwujud ketika pada akhirnya Presiden Joko Widodo merealisasikan program bagi-bagi tanah gratis. September 2021, Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat redistribusi tanah objek reforma agraria di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten kota, di mana 5.512 diantaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi. Kiamat SPB. Ahok selaku komisaris utama PT Pertamina atau Persero memperkirakan dalam 5 tahun ke depan stasiun pengisian bahan bakar umum alias SPBU akan sepi dari kendaraan-kendaraan. Bukan tanpa alasan, menurutnya itu akan terjadi seiring dengan pengembangan dan peningkatan kendaraan listrik di Indonesia. Pada sebuah kesempatan dalam acara DBSI Spring Festival 2022 lalu, ia menyampaikan sebuah ancaman yang ia ramalkan. Orang bilang butuh 10 hingga 20 tahun, namun ia yakin tak sampai 5 tahun, di mana kendaraan bermotor akan beralih ke listrik. Ditambah adanya layanan kredit bunga murah, SPBU bisa langsung kosong sebab operasional SPBU kebanyakan diisi oleh motor. Jika industri baterai semakin berkembang dan menjadi lebih murah, maka bukan tak mungkin bahwa angkutan di perkampungan akan turut menggunakan kendaraan listrik. Ia menilai fenomena ini yang harus ditangkap Pertamina untuk mengubah bisnisnya mengikuti perkembangan zaman. Menurut kalian, apakah ini hanya kebetulan atau murni kepekaan?